Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini orang berjumpa lagi di dalam pembahasan Bina Anak Pelajaran 2 yang berjudul Awal Petualangan Bangsa Israel, dan pembacaannya terdapat di dalam masih Kejadian, masih kitab Taurat atau kitab Musa, Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai Kejadian 30 ayat 24. Ada di Queen berkati Tuhan. Inci mau sapa dulu sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, semua kita diberkati. Dan adik-adik, orang berada di lembaran ke-14 di tahun Anugerah Tuhan tahun 2024, bulan Januari, bulan yang pertama dengan keadaan sehat, kuat, keadaan yang diberkati. Selalu ada dalam doa bagi Inci anak-anak kasihan dalam keadaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit yang Inci tidak ketahui. Hanya Inci berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong mereka dan sembuhkan mereka. Nah, hadirin berkati Tuhan, kembali lagi torang membahas Bina Anak Pelajaran 2. Tapi sebelumnya jadi torang mau apa? Mau berdoa. Karena minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun patora supaya tora mengerti, memahami dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita setiap hari. Mari berdoa. Tuhan Yesus baik yang adalah firman kehidupan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Hikmat yang dari sorga Engkau taruhkan bagi kami, supaya kami boleh mengerti dan mengaktakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Pakai kami menjadi alat kesaksian-Mu Bapa, di mana saja kami pergi dan kami berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, diikutin berkati Tuhan. Mari orang baca bersama. Inci bilang ulang. Siapa tahu ada yang baru bergabung. Nah, pembacaannya Bina Anak Pelajaran 2 Kejadian, Kitab Kudus Perjanjian pasal yang ke-29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24. Mari membacanya. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku.
dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berikanlah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya lalu berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah padaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai Sebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Orang semua disebut berbahagia apabila orang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom adik-adik, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Kalau orang boleh baku dapat sekarang ini. Nah, jadi kalau minggu lalu orang belajar Menara Babel tuh Tuhan kasih kacau dalam apa? Bahasa supaya itu dulu ada bikin bangunan, itu ada bikin Menara Babelnya nak jadi satu dengan yang lainnya nak baku mengerti dong bahasa. Dan itulah awal mula bahasa di dunia. Dan itu orang semua terserak-serak ke seluruh bumi toh. Dan kali ini pagi ini orang membaca cerita tentang bina anak pelajaran 2 yang berjudul Awal Petualangan Bangsa Israel. Nah, adik-adik, orang so baca tadi Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan pasal 30 ayat 24. Nah, orang so baca tuh
Di situ diceritakan tentang anak-anak Yakub yang merupakan cikal bakal bangsa Israel toh. Iyo, tuh anak-anak Yakub ada banyak, tapi tolong baca cerita dulu. Nah, adik-adik, seperti biasanya Inci Vina mesti tanya, iya. Biasanya orang tua kalau kasih nama anak, aduh, dorang pilih tuh apa? Nama yang bagus-bagus menurut orang idola, baik itu idola bola kaki maupun sinetron, telenovela ataupun artis-artis. Jadi dorang kasih nama menurut dorang apa? Dorang kemauan tuh pakai nama ada yang pakai nama nabi-nabi dalam Alkitab tuh, Yosua, Sefanya tuh dorang kasih nama. Pokoknya nabi-nabi dalam Alkitab dorang kasih nama. Nah, ada juga yang kasih nama Messi, Ronaldo. Menurut dorang idola di bola kaki. Semua orang tua kasih nama anak. Ada DP arti toh. Buktinya Inci Vina, padahal Inci mama orang tua dulu toh, tapi kasih nama Vina toh, DP arti baik. Makasih Tuhan ada ciptakan Inci begini apa adanya. Dan torang baca cerita pagi ini anak-anak Yakub. Nah, adik-adik, yang menjadi Inci pertanyaannya, siapa di sini DP nama punya arti? Ada? Iya. Oh ada kan? Yosua. Siapa lagi? Ya, Esther. Siapa lagi? Ya, begitu juga adik-adik anak-anak Yakub yang dilahirkan, ya dorang juga punya nama dan punya arti masing-masing. Nah, adik-adik, waktu masa pelarian Yakub dari Esau, karena dia menipu Esau tentang hak kesulungan, dia tukar toh dengan kacang merah. Nah, dia lari ke rumah siapa? Ke rumah Laban. Nah, di rumah Laban dia tertarik, dia suka Laban pe anak yang bungsu. Tetapi adik pada saat itu dorang peret boleh yang bungsu mau kawin lebih dulu daripada kakak. Jadi Rahel ini ada kakak di nama Lea. Jadi ini dia bilang, Laban, kita suka Pak Rahel. Kok Laban bilang, oh ngana mesti bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, dia kerja 7 tahun. Nah, pada waktu dia kerja 7 tahun, adik serta dia buka begini, dia lihat, bukan Rahel yang dia nikahi adik, tetapi Lea kakaknya. Nah, ini Laban menipu Yakub karena apa? Menurut adat saat itu boleh yang ada lebih dulu kawin, mesti yang tua. Jadi yang Yakub nikahi adalah Lea kakaknya Rahel. Dan adik-adik, Yakub tetap cinta cuma pas apa? Rahel. Makanya dia bilang ulang Laban, aduh kita tetap suka Rahel. Tetapi dalam jangan mesti tambah 7 tahun lagi kan mesti bekerja pak kita baru kan boleh ambil Rahel. Nah, adik, karena Yakub cinta Rahel, adik dia bekerja pada Laban 14 tahun sehingga dia boleh kawin dengan siapa? Dengan Rahel. Nah, adik-adikku ini berkati Tuhan, ketika dilihat Tuhan, aduh, ini Yakubnya tidak sayang kasih yang Lea. Dia lebih sayang siapa? Rahel adiknya. Maka dibukalah kandungan dari siapa? Lea. Tetapi bagi Rahel tidak. Nah, adik-adik, ini Lea adik-adik serta Tuhan sebuka di kandungan adik-adik. Iya, maka Lea melahirkan anak bagi Yakub. Toh, maka Lea melahirkan anak yang pertama bagi Yakub. Dia kasih nama Ruben. Karena dia bilang, Tuhan telah memperhatikan atau Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Nah, di Lea berbahagia dia bilang, aduh, pasti kita sudah anak laki-laki, pasti ini Yakub lebih sayang pak kita. Nah, ternyata ini Lea mengandung ulang, melahirkan anak kedua bagi Yakub dan dia memberi nama Simeon karena dia bilang Tuhan telah mendengar apa yang terjadi padaku, tapi suami lebih sayang tapi adik Rahel. Jadi adik dibilang, aduh kasihan kita sudah dapat anak laki-laki, mungkin juga kasihan adik tapi suami semua sayang pak kita. Nah, adik-adik, untuk itu Tuhan buka lagi Lea kandungan. Iya, dia mengandung dan melahirkan anak ketiga laki-laki untuk Yakub dan dia beri nama Lewi yang artinya dekat dengan Tuhan. Adik-adik, dia pikir tetap apa? Yakub mau sayang pada dia. Ternyata Yakub
tetap sayang Rahel. Dan Tuhan buka ulang Lea kandungan, maka Lea melahirkan anak yang keempat, anak laki-laki bagi Yakub. Dia bilang, Tuhan, kita cuma bersyukur, kita bersyukur karena Tuhan masih apa? Masih tolong pak kita, masih sayang pak kita, masih dengar pak kita. Maka anak yang keempat bagi Yakub, anak laki-laki, diberi nama Yehuda, yang artinya aku bersyukur. Nah, adik-adik, waktu ini Rahel lihat, ini Lea so ada 4 anak laki-laki. Dia bilang Pak Yakub, Yakub, berikanlah aku anak. Kalau tidak aku akan mati. Nih Yakub marah sekali. Dia bilang, alakah aku yang menghalangimu mendapat anak? Ya, ini Rahel ada dia terus bersedih. Dia kasih dia hamba perempuan Bilha. Pak Yakub menjadi istri Yakub, dan Bilha melahirkan anak laki-laki bagi Yakub, itu diberi nama Dan. Karena Rahel berkata, Tuhan telah memberikan keadilan kepadaku. Kemudian ini Bilha melahirkan ulang anak laki-laki bagi Yakub, anak yang kedua bagi Yakub, dan diberi nama Naftali. Rahel bilang, aku sangat bergulat dengan kakakku, tetapi aku menang. Berarti Naftali berarti aku menang. Nah adik, ketika dilihat Lea, dia sudah nak melahirkan lagi adik. Dia ambil dia hamba perempuan, dia nama Silpa. Dia ambil Pak Silpa, dia kasih Pak Yakub. Jadi Yakub istri. Kok adik-adik, Silpa ini melahirkan anak laki-laki bagi Yakub, sehingga diberi nama Gad. Nah, ini Lea berkata, aduh, muncul telah datang. Dia kata beruntung karena dia ada apa-apa, anak laki-laki. Nah adik-adik, kemudian Sifa mengandung ulang, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki kedua bagi Yakub, dan dia kasih nama Asher. Karena Lea bilang, aduh kasihan, dia sangat berbahagia. So 2 tuh dapat daripada hamba perempuan tuh Silpa. Jadi dia bilang, aku sangat berbahagia. Nah adik-adik, pada suatu kali itu dia ada musim menuai gandum. Nah ini Ruben berjalan-jalan adik. Pada waktu dia berjalan-jalan, adik-adik, dia dapat buah dudaim. Itu buah dudaim itu semacam tanaman obat. Iya, tanaman obat. Langsung dia apa? Dia bawa pada mama. Ma, kita dapat ini buah dudaim. Waktu dia kasih pada mama, ini Rahel dapat lihat adik. Ini Rahel bilang, berikanlah buah dudaim anakmu itu kepada aku. Oh Lea bilang, begini Pak Rahel adik. Nih Rahel, nyenas juga so ngana so amit tapi suami. Kok ini ngana mau amit tapi buah dudaim anakku? Nah Rahel bilang, biar jodang tukar jodang tapi buah dudaim. Malam ini biar Jo Yakub menginap di rumah pangana. Nah jadi dia izinkan Yakub untuk menginap di rumah Lea. Dia bilang, pergi Jo Yakub biar Jo menginap pangana di rumah. Asal ngana mau kasih itu buah dudaim yang Ruben ada dapat. Nah adik-adik yang berkati Tuhan, pada waktu sore ini Yakub pulang dari padang. Dari Lea langsung bilang, Yakub, ngana mesti menginap pat orang karena ngana so ditukar dengan buah dudaim. Dan pada malam itu adik-adik, Tuhan mengabulkan doa Lea, dan Lea melahirkan lagi adik-adik. Iya, Lea melahirkan anak kelima bagi Yakub, anak laki-laki, dan diberi nama Isakar, yang artinya Tuhan memberi upah kepadaku. Nah, kemudian adik, Tuhan buka ulang kan Lea kandungan. Dia melahirkan anak ke-6 laki-laki bagi Yakub. Dia kasih nama Sebulon. Karena dia bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih dia sudah dapat hadiah dari Tuhan. Nah adik-adik, kemudian adik-adik, ini Lea apa? Melahirkan lagi. Tapi kali ini Tuhan kasih pada dia seorang anak perempuan. Nah lalu teringatlah Tuhan Allah adik-adik kepada siapa? Kepada Rahel. Lalu Tuhan buka Rahel kandungan adik-adik, sehingga memungkinkan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia dikasih nama Yusuf. Karena apa adik? Rahel bilang, Tuhan Allah sudah menghilangkan kata DP kehinaan, jadi dia kasih nama Yusuf. Nah ada di berkati Tuhan, dia berdoa apa Tuhan, aduh kasihan Tuhan, iya minta doa kasihan kita tetambah anak laki-laki. Dan betul adik-adik, Tuhan memberkati, dan ini Rahel ini
tetambah DP anak toh, ada melahirkan lagi anak yang kedua bagi Yakub dan diberi nama Benoni, tetapi bagi Yakub diberi nama Benyamin karena dia bilang ini putra yang akan lahir adalah putra yang akan beruntung. Nah, sehingga anak-anak Yakub ada 12 orang yang merupakan 12 suku Israel toh. Dari Palea ada 6 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Tapi pada saat itu bangsa Israel nak jaga hitung anak perempuan. Jadi bagi Lea 6 orang anak laki-laki, bagi Bilha 2 anak laki-laki, bagi Silpa 2 anak laki-laki, dan bagi Rahel 2 anak laki-laki. Maka jumlahnya adalah 12 orang. Itu yang merupakan cikal bakal bangsa Israel. Dan adikku yang berkati Tuhan, orang belajar dari Bina Anak Pelajaran 2. Aduh, bukan main Kang. Ya, aduh dia dapat berkat dari Tuhan, banyak anak toh dari istri-istri Yakub. Dan adik-adik bukan main. Orang lihat Kang rencana Tuhan luar biasa tuh. Dari Tuhan bilang Pak Abraham beranak cuculah, Tuhan akan menjadikan Abraham apa? Keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut tuh. Tuhan bilang beranak cuculah. Aduh, Allah sudah apa? Berjanji Pak Abraham tuh. Iyo, mau bikin banyak Abraham keturunan toh. Nah, dan Yakub ini adalah apa? Cucu Abraham toh. Dari Yakub terbentuk 12 suku bangsa Israel. Dan bukan main Tuhan berencana Kak Dedi boleh apa terlaksana karena Tuhan sudah apa berencana toh. Nyana ada satu yang nyana terlaksana, semua rencana Tuhan pasti akan terlaksana. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, apapun yang Tuhan rancangkan pasti akan terlaksana. Bukan main toh, 12 suku apa Israel, dan dari salah satu suku Israel ini ada itu suku Yehuda itu ya melahirkan apa? Penebus siapa? Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Yang Tuhan Yesus jadi torampe apa? Torampe juru selamat atau incik pe cerita minggu lalu di Bina Anak tuh incik bercerita Tuhan Yesus juru selamatku. Dan ini apa? Dia dari keturunan Yehuda. Bukan main apa yang sudah dirancangkan oleh Allah pasti terlaksana. Dan dari salah satu suku, 12 suku bangsa Israel ini, suku Yehuda, ya terlahirlah Tuhan Yesus yang jadi torampe penebus toh. Adik-adikku yang berkati Tuhan, iya, apapun yang terjadi pada orang adik-adik, Tuhan serancangkan toh. Jadi orang adik-adik, apapun terhadap bentuk keluarga, apapun yang Tuhan ada bikin pada orang keluarga, iya, ada rencana Tuhan yang terindah toh. Iya, berupa ini Tuhan udah berkati Pak Yakub dengan banyak sekali apa memberikan berkat. Ya, dia pe anak-anak banyak jadi cikal bakal bangsa Israel. Nah, patoran juga Tuhan sudah punya rencana. Ya, apapun yang terjadi patoran pe keluarga apapun yang dibentuk oleh Tuhan dalam orang pe keluarga iya ada rencana tersendiri bagi Torah. Dan orang apa cuma berserah pada Tuhan. Tuhan, inilah keluargaku yang Tuhan bentuk. Dan orang tahu Tuhannya tidak mau kasih biar, tetapi Tuhan akan berkati. Ketika Tuhan membentuk keluarga, ada rencana yang terindah yang Tuhan siap berlakukan bagi keluarga kita masing-masing. Hanya sekarang orang bersyukur karena orang punya Tuhan Yesus sebagai apa? Penyelamat orang tuh dari dosa-dosa tuh. Orang hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi orang ingat, orang berbuat sekehendak hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena orang ada dalam rancangan dan rencana Allah. Ketika Tuhan punya rencana, orang yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang terindah yang Tuhan siap berlakukan bagi orang semua. Toh, yang nak sangka-sangka tuh adik-adik, iya, ketika orang sekolah baik-baik, dengar pa mama, dengar pa papa, dengar pa kakak, aduh, pasti orang akan memiliki masa depan yang sudah Tuhan apa siapkan bagi orang. Untuk itu orang dalam keluarga baku-baku sayang toh, apalagi orang baru menapaki hari yang ke-14 di bulan Januari tahun 2024. Masih panjang orang perjalanan. Marilah orang isi orang kehidupan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, karena orang siap menerima apa yang Tuhan rancangkan dalam orang hidup. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari berdoa.
Kami bersyukur berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh dijadikan berkat oleh Tuhan di keluarga kami masing-masing. Pakai kami Tuhan sebagai anak-anak kecil-Mu menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bersaksi bagi nama Tuhan di mana saja kami berada, melalui perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang menyenangkan semua orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, menjadi berkat kami semua, menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.